Selamat datang semua teman-teman. Selamat datang juga ini Mas Guslan dan Mas Iqbal ya. Terima kasih sudah hadir bergabung di diskusi kita pagi hari ini. Hari Minggu pagi-pagi mendung. Hujan. Hujan ya? Hujan sih. Di tempatku mendung. Kopinya jadi kenikmatannya bertambah 2 kali lipat. Sambil kita menunggu teman-teman yang lain, mungkin teman-teman juga sebagian nanti konfirmasi melalui Mas Ari akan bergabung nonton di live YouTube channelnya Sindikasi Pemilu dan Demokrasi. Sambil menunggu semua teman-teman untuk bergabung, kita mulai saja diskusinya untuk pagi hari ini. Teman-teman semua, di sini sudah ada Mas Aditya Perdana dari Puskapol Universitas Indonesia, ada Bang Ray Rangkuti dari Karmadani Indonesia 5, ada Bung Lusius Karus dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen, Formapi, ada Mas Ari Nur Cahyo dari para sindiket, ada Mas Arif Susanto dari Exposit Strategik, dan siapa lagi? Dan ada Mas Jojo Rohi, baru bergabung Mas Jojo Rohi dari Komite Independen Pemantau Pemilu KIPP Indonesia. Dan saya sendiri, Erik Kurniawan, peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, akan coba memandu diskusi kita pagi sampai siang hari ini. Rencana kita akan berdiskusi sampai dengan jam 12 maksimal, tapi nanti kita akan lihat apakah alokasi waktunya bisa lebih singkat atau malah lebih panjang, tergantung diskusi kita. Oke, teman-teman semua, tema diskusi kita pagi hari ini adalah masa tidak tenang dan pelanggaran kampanye dan potensi pelanggaran di Pilkada 2020. Oke, teman-teman semua, seperti yang sudah kita ketahui bersama, hari ini masuk hari pertama masa tenang ya, Pilkada 2020. Nah, kurang lebih 72 hari sudah dilalui kampanye Pilkada di 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada, baik di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, dan di tingkat kota. Semua pasangan calon sudah menyampaikan visi misinya. Bawaslu dan KPU juga memberikan beberapa catatan terkait dengan penyelenggaraan kampanye Pilkada 2020. Setidaknya memang Pilkada yang diselenggarakan di tengah pandemi ini kemudian memunculkan polemik, dan pada akhirnya kita tetap melaksanakan di 9 Desember, dan kemudian pilihan kampanye tatap muka dalam skala kecil itu masih jadi pilihan utama, belum bergeser ke kampanye daring sebagaimana yang dikehendaki oleh beberapa pihak, karena memang situasi yang menghendaki adanya pembatasan pertemuan fisik atau kerumunan. Oke, teman-teman semua, ini kita masuk pada masa tenang. Di sini Koalisi Masyarakat Sipil akan memberikan sejumlah catatan terkait dengan apa saja potensi pelanggaran yang kemungkinan akan muncul pada masa tenang ini, sekaligus juga akan memberikan beberapa insight atau catatan terkait dengan pelaksanaan kampanye Pilkada 2020 ini. Saya akan langsung saja ke Mas, siapa dulu? Mas Adit dulu atau Mas Ari dulu? Atau siapa? Mas Ari deh, atau Bang Ray. Oke, saya boleh ke Mas Ari dulu ya. Mas Ari, monggo Mas memberikan catatannya Mas. Masa tenang ini lebih banyak kita memang disibukkan dengan masa yang banyak sekali potensi pelanggaran yang muncul di bawah meja. Silakan Mas Ari memberikan catatannya terkait dengan topik diskusi kita pagi ini. Terima kasih Mas Erik Kurniawan. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera. Salam sehat buat kita semua. Nah, terima kasih acara kita bersama ini pagi hari ini, walaupun hujan, mendung, dingin. Kita pagi ini kita mencoba mengangkat topik diskusi media tentang masa tenang dan masa tidak tenang dan potensi pelanggaran. Yang pertama saya memberi catatan adalah ketika
dulu kita secara bersama-sama mengkampanyekan pilkada sehat gitu ya. Dengan di tengah semua ada polemik dan kontroversi bahwa pilkada ini mau diteruskan atau ditunda, dan akhirnya keputusan politik pemerintah meneruskan pilkada ini dan pada tanggal 9, 2 hari lagi akan dilaksanakan. Tetapi kita, Koalisi Masyarakat Sipil, memberikan banyak catatan-catatan kritis dan catatan tegas sebenarnya agar pilkada bisa dilangsungkan secara sehat, karena keselamatan dan kesehatan warga negara adalah hukum tertinggi, kira-kira begitu. Kita mengkampanyekan itu. Nah, banyak catatan memang terkait kampanye yang tahapan-tahapan pilkada, terutama kampanye yang juga tidak taat protokol kesehatan. Banyak juga kemudian kepala daerah yang juga baik incumbent, baik juga kepala daerah yang ada juga mengalami terkena COVID-19. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah ketika dulu kita wanti-wanti betul di awal bahwa pilkada ini harus jaga betul, jangan sampai jadi klaster pilkada segala macam. Belum ada temuan atau katakanlah apakah ada hubungannya peningkatan kasus hari ini dengan pelaksanaan pilkada. Ataukah itu karena liburan atau karena kerumunan oleh kelompok tertentu misalnya. Tetapi yang menjadi memprihatinkan buat kita adalah ketika 2 hari lagi tanggal 9 Desember itu kita melaksanakan pilkada, justru pandemi COVID-19 berada pada puncak dengan kasus COVID-19 pada catatan tertinggi sejak bulan Maret diumumkan bahwa COVID-19 masuk di Indonesia. Nah ini hal ini yang katakanlah sepertinya kita berharap betul pada saat itu bahwa pilkada bisa dijaga betul dengan aman, sehat, menerapkan protokol kesehatan. Oke, katakanlah asumsi pertama memang protokol kesehatan betul-betul bisa diterapkan dalam setiap tahapan pilkada. Tetapi ada event-event di luar pilkada yang tidak taat protokol kesehatan sehingga COVID-19 naik. Atau tahapan pilkada 2020 ini juga dalam banyak hal, terutama kampanye dan menurut catatan dan pantauan media, banyak juga terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Jadi baik itu pilkada dan non pilkada mungkin berkontribusi terkait dengan meningkatnya kasus justru pada saat-saat ini ketika kita mau melaksanakan pilkada. Ini kan menjadi katakanlah semua kampanye kita soal pilkada sehat, usaha kita meyakinkan masyarakat, usaha kita menegaskan penyelenggara pemilu bagaimana protokol kesehatan diterapkan, itu seakan-akan kita gaungnya itu tidak berbunyi, karena justru pada saat ini pandemi COVID itu berada pada, katakanlah dari segi kasus itu berada pada puncaknya. Nah kondisi inilah yang menjadi catatan, apakah terjadinya kenaikan kasus yang cukup signifikan menjadi rekor dari 5.000 pernah 6.000, 8.000 sampai ya 8.000 kasus per hari, belum pernah terjadi pada periode sebelumnya, justru pada saat tahapan pilkada. Apakah ini kontribusi dari tahapan pilkada ataukah event lain? Tetapi yang sangat disayangkan adalah katakanlah pilkada menjadi kondisi yang sangat fragile hari ini karena memang COVID-19 kasusnya meningkat sangat tinggi. Nah, apakah ini terkait juga dengan pelanggaran-pelanggaran terkait tahapan protokol kesehatan dalam masa kampanye misalnya dan tahapan-tahapan? Ini memang satu sisi mengkhawatirkan bagi masyarakat, satu sisi juga merepotkan bagi penyelenggara pemilu, dan juga secara politik akan menyusahkan pemerintah untuk membangun kepercayaan publik bagaimana pilkada ini tetap sehat dan aman. Nah, problem pandemi ini yang justru sekarang pada puncaknya harus menjadi catatan kita. Bagaimana nanti pada saat masa tenang ini, ya, masa tenang sisa apakah hari ini, 3 hari ini, Minggu, Senin, Selasa, pemerintah bersama penyelenggara pemilu, mungkin partai politik, harus benar-benar meyakinkan masyarakat bahwa protokol kesehatan itu benar-benar diterapkan ketat. Nah, sosialisasi terkait ini saya rasa baru saya katakan di level media sosial ya, dengan bikin konten segala macam, tetapi spanduk-spanduk himbauan terkait paling tidak saya mengamati di sekitar tempat tinggal saya di Depok yang menyelenggarakan pilkada, itu sosialisasi bahwa protokol kesehatan betul-betul diterapkan sampai ke masyarakat bawah itu belum dilakukan, sehingga
jaminan rasa aman ini perlu diyakinkan ke masyarakat, karena jangan sampai kekhawatiran ditambah juga nanti pelanggaran protokol kesehatan pada saat hari H tanggal 9 itu menimbulkan sangat potensial menimbulkan istilahnya Mas Alwan kan menjadi genosida pilkada. Jangan sampai itu terjadi. Nah, kita harus melihat ini bahwa pilkada yang tetap dilaksanakan, harapan kita pada saat tanggal 9 ini kan statusnya menurun atau melandai, justru sekarang meningkat. Sehingga perlu upaya bersama penyelenggara pemilu, pemerintah untuk menjamin, baik itu juga termasuk mungkin perlu melibatkan pihak keamanan, penegak hukum untuk benar-benar menjamin bahwa protokol kesehatan pada tanggal 9 nanti benar-benar dilaksanakan. Tidak cukup dengan Bawaslu, dengan unsur Gakumdunya, karena itu butuh proses, tapi bagaimana bisa menindak sebuah pelanggaran di lokasi pada saat itu juga. Itu yang memang perlu kita tingkatkan. Jadi bagaimana penyelenggara pemilu dan juga sebenarnya bersama pemerintah meyakinkan pemilih, terutama yang usia lansia, yaitu saya banyak kasus lansia, bahwa benar-benar pilkada ini aman. Karena memang sekarang ketakutan soal COVID ini karena justru kasus sangat tinggi untuk beberapa daerah ya. Walaupun tidak terkait langsung dengan beberapa daerah yang pilkada misalnya, tetapi beberapa daerah itu seperti di Jawa Barat, Indramayu dan segala macam itu terkait zona-zona merah. Jadi sebenarnya pada waktu itu kita pernah mengusulkan bagaimana penyelenggaraan pilkada secara diferensiasi dibedakan sesuai dengan zonasi. Apakah itu sudah diantisipasi oleh pihak penyelenggara, kan kita belum tahu. Bahwa keserentakan itu apakah juga bisa mengakomodasi diferensiasi sesuai zonasi. Apalagi sekarang kondisinya sangat merah. Itu terkait antisipasi bagaimana banyak potensi pengabaian atau sudahlah jalan saja pilkada karena itu semua sudah, apalagi kemarin ada termogan, kemudian APD yang masih kurang di beberapa TPS, mungkin itu sudah bisa diatasi, tapi jangan sampai persoalan pandemi ini justru menjadi blunder. Dan saya masih tanya besar, apakah partisipasi publik di atas 77% itu bisa terlaksana dalam kondisi justru di tengah pandemi dengan kasus yang tertinggi daripada bulan-bulan sebelumnya. Yang kedua, masa yang tidak tenang karena memang pasti akan banyak potensi money politik yang terjadi. Baru saja terkait bansos, KPK menyerukan OTT dan kemudian melibatkan kementerian tertentu. Dan saya mengira dan saya berharap sebenarnya KPK dan teman-teman pegiat anti korupsi kita semua sama-sama mengawasi bagaimana praktik money politik, bantuan sosial atau apapun bentuknya, voucher atau apapun itu banyak bentuk-bentuk money politik yang kemudian bisa digerakkan selama masa tenang ini terkait bansos dan segala macam. Ini tentu terutama bagi incumbent yang maju. Nah, ini hal menjadi catatan kita. Yang ketiga adalah bagaimana betul-betul bagi incumbent yang maju, terutama keterlibatan ASN, apakah kemudian ASN itu bisa dijaga kenetralnya segala macam dalam banyak kasus dan dalam banyak pemilu. Faktor netralitas ASN ini menjadi hal yang perlu menjadi catatan kita. Kira-kira itu sebagai pembuka, Mas Erik, 3 hal terkait pandemi, kemudian money politics, bansos, dan ketiga terkait netralitas ASN sebagai pembuka diskusi. Terima kasih, Mas Erik dan teman-teman. Oke, terima kasih Mas Ari atas catatan yang diberikan. Saya pikir memang banyak problem yang kemudian muncul terkait dengan pelaksanaan tahapan kampanye kemarin, dan kemudian hal itulah yang memberikan kita sedikit catatan untuk kemudian mengantisipasi beberapa hal yang kemungkinan terjadi di masa tenang. Saya ke Mas Aditya Perdana. Mas Adit, memang Mas Adit di di kampanye kemarin kan memang kampanye tatap muka tetap jadi primadona, Mas. Selalu terjadi peningkatan jumlah kampanye tatap muka dari 10 hari pertama ke 10 hari kedua sampai terus ke 10 hari ke-6, dan dibarengi dengan itu
pelanggaran atas protokol kesehatan juga meningkat. Nah, apa catatan Mas Adi terhadap evaluasi pelaksanaan kampanye kemarin dan apa yang harus diperhatikan di masa tenang 3 hari ini, Mas Adi? Silakan, Mas Adi. Oke, terima kasih Mas Erik dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Meskipun kita suasananya sedang mendung ya di Jakarta gitu ya, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk mendiskusikan dan memberikan satu gambaran catatan gitu ya terkait dengan pelaksanaan pilkada yang sudah menyentuh tahap akhir ya, tahapan akhir di masa tenang ini. Ya, meskipun diskusinya bilang katanya tidak tenang gitu ya, karena masih banyak keraguan, kekhawatiran, karena seperti yang tadi disampaikan Mas Ari Nur Cahyo adalah kita masih menyimpan satu pertanyaan besar terkait satu kondisi jaminan keamanan dan keselamatan para pemilih di TPS pada hari Rabu mendatang gitu ya. Karena itu satu kunci yang selalu dinyatakan oleh banyak pihak, banyak orang, dari sejak awal pilkada ini akan dilakukan atau tidak gitu ya. Polemiknya memang sudah cukup panjang, tapi memang kita pada kenyataannya hari ini sudah memasuki masa tenang tersebut dan kita akan lihat bagaimana kondisi kekhawatiran itu apakah memang akan terjadi atau tidak ya. Harapannya tidak akan terjadi. Tetapi paling tidak kita sudah bisa mengantisipasi, bisa melihat lebih jauh bahwa ternyata ada banyak catatan yang bisa kita perhatikan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Saya mungkin akan mulai pertama Mas Harik terkait dengan refleksi kita ya, bahwa ternyata penyelenggaraan pilkada pada masa pandemi ini memang memiliki tantangan yang sangat luar biasa ya, meskipun harus diakui banyak dilema yang juga terjadi di kalangan elit politik, di kalangan pemerintah ataupun para penyelenggara ini mengalami situasi yang tidak mudah yang saya lihat gitu ya, saya perhatikan. Tetapi paling tidak kita sudah menghadapi situasi sampai hari ini dan kelihatannya kalau banyak orang mengkhawatirkan kejadian-kejadian yang menyeramkan dalam tanda kutip gitu ya, di dalam proses-proses kampanye gitu. Karena kan waktu itu cukup polemiknya itu kan cukup dikhawatirkan terkait dengan masa kampanye gitu ya. Tapi ternyata memang menurut datanya Satgas COVID-19 tidak ada catatan yang sangat signifikan gitu ya, bahwa tidak ada catatan yang menunjukkan bahwa ada klaster pilkada gitu yang diakibatkan oleh pengumpulan massa dan sebagainya. Karena memang antisipasi untuk meniadakan rapat umum, rapat besar gitu memang terbukti cukup efektif. Meskipun harus diakui di beberapa titik, beberapa tempat gitu ya, menurut catatan Bawaslu itu ada pelanggaran-pelanggaran yang terbukti memang melakukan tindakan tersebut gitu ya. Jadi secara diam-diam pasangan calon melakukan pertemuan-pertemuan besar yang memang seharusnya tidak boleh tapi itu tetap dilakukan. Jadi itu ada kejadian-kejadian seperti itu dan sudah disikapi atau ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Tetapi secara umum memang tidak ada yang menunjukkan seperti laporannya Satgas yang dikhawatirkan oleh banyak pihak. Sebulan terakhir ini kan ada kecenderungan status COVID-nya cukup signifikan naik. Kalaupun itu terjadi, memang berdasarkan laporannya Satgas COVID pun juga bukan semata-mata karena pilkada gitu ya, karena ada aspek soal libur panjang di akhir bulan Oktober gitu ya kemarin. Terus kemudian ada kerumunan-kerumunan besar yang ada disebabkan juga dikaitkan dengan Habib Rizik pada waktu itu. Dan juga mungkin ada banyak pertemuan-pertemuan kecil-kecil atau klaster-klaster di keluarga ataupun pengajian atau apapun gitu ya, memang sifatnya cukup intens gitu ya. Karena belakangan ini kalau kita perhatikan, nggak usah jauh-jauh lah, saya menilai kepatuhan dan disiplin penggunaan protokol kesehatan memang sangat rendah sekali gitu ya. Jadi ini satu PR yang memang
bisa jadi ada banyak faktor ya, faktor psikologis masyarakat kita juga mungkin sudah sangat bosan gitu ya dengan situasi yang saat ini gitu. Kita bayangkan sudah lebih dari 9 bulan lebih gitu ya, dalam situasi yang tidak jelas, mungkin ekspresi-ekspresi kebebasan dengan tidak memakai masker itu sudah menjadi kebiasaan belakangan ini. Oleh karena itu saya merasa bahwa PR yang paling berat beberapa hari ke depan menurut saya bukan di ranahnya para penyelenggara. Para penyelenggara itu nanti akan sangat fokus dalam mempersiapkan di TPS, ya, termasuk peralatannya, kondisi logistiknya, terus kemudian kesiapannya dan sebagainya. PR yang paling sesungguhnya harus dilakukan secara serius itu ada di pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga termasuk Satgas, dan juga termasuk aparat keamanan, untuk memastikan, kalau saya merasa penegakan disiplin dan kepastian bahwa semua orang hari ini itu benar-benar patuh dengan protokol kesehatan untuk menunjang paling tidak agenda besar yang terkait dengan pilkada hari Rabu mendatang. Mestinya bukan semata-mata untuk melihat pilkadanya semata-mata saja gitu ya, tetapi paling tidak ini adalah untuk kita bersama gitu ya, bahwa hari ini status COVID masih sangat tinggi gitu, tapi oleh karena itu perlu untuk penegakan disiplin yang dilakukan oleh aparat keamanan ataupun pemerintah daerah gitu ya. Itu faktor kunci yang menurut saya paling penting dan harus dilakukan oleh pemerintah. Dan menurut saya nggak ada toleransi lagi, pemerintah harus memegang kunci peran ini secara signifikan gitu ya. Kalau ingin membantah banyak pandangan banyak orang bahwa pelaksanaan pilkada hari Rabu itu tidak aman misalkan. Jadi harus ada langkah tegas, langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk melakukan itu, sehingga kita semua ada jaminan keamanan. Jadi meskipun nanti semua orang merasa sudah mendapat sosialisasi, merasa sudah yakin ada jaminan itu, tetapi kalau di lapangan kita melihat masih banyak orang tidak pakai masker, terus kemudian masih orang sembarangan juga melihat tidak menaati protokol kesehatan, itu akan sia-sia juga gitu. Jadi PR-nya itu ada di sana, Mas Erik, satu. Nah, yang kedua, dari hasil kampanye kemarin memang kita bisa melihat beberapa hal yang juga tidak kalah krusialnya. Ternyata kalau diperhatikan para pasangan calon di semua tempat, semua daerah, preferensinya memang memilih untuk tidak memanfaatkan secara maksimal kampanye daring yang kita anggap sebagai salah satu sarana untuk menghindari terjadinya kontak fisik dan sebagainya di dalam masa pandemi ini. Tetapi ternyata semua paslon masih memilih pertemuan-pertemuan terbatas yang secara masif dilakukan, meskipun itu kecil, tetapi itu ada banyak dilakukan dan atau dalam bahasa kampanyenya itu disebut dengan canvassing. Dan ternyata menurut mereka itu mungkin jauh lebih efektif ketimbang pertemuan-pertemuan online. Dan itu menjadi catatan juga ya, bahwa ternyata tidak mudah gitu ya untuk menggeser kampanye yang tadinya dengan zaman teknologi yang sebenarnya sudah jauh lebih baik gitu ya, mendorong semua orang untuk bersama-sama melihat di kampanye online gitu ya. Tapi ternyata itu tidak mudah. Artinya ini mungkin akan kita jadi bahan pemikiran bersama di perubahan kebijakan yang akan datang gitu ya. Kalau seandainya kita ingin mendesain ulang bagaimana bentuk kampanye yang efektif dan efisien dalam kondisi bencana gitu ya, seperti yang kita hadapi hari ini. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, soal kampanye ini juga kalau diperhatikan dari sisi substansi ya, kontestasi yang dilakukan oleh para paslon, kelihatannya juga para paslon ini masih ada kecenderungan berlaku dengan cara-cara pilkada sebelumnya gitu ya, bahwa masih memanfaatkan ASN untuk kepentingan mobilisasi dukungan gitu ya. Terus kemudian saya nggak tahu kalau untuk yang politik identitas, saya pikir nggak terlalu dominan ya, tapi mungkin masih ada gitu ya, politik identitas gitu ya, dan juga mungkin
saya merasa bahwa isu-isu yang terkait dengan isu kesehatan ataupun ekonomi itu masih kurang dielaborasi oleh paslon yang ada saat ini gitu ya. Jadi masih tema-tema yang relatif membicarakan sukses atau tidak suksesnya pada masa menjabat, buat incumbent dan sebagainya dan sebagainya. Jadi bukan membicarakan program-program yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh pemilih saat ini pada masa pandemi gitu ya. Karena hari ini masa pandemi itu kan tidak berakhir sekarang gitu ya. Dan itu kan berlanjut di tahun-tahun yang akan datang. Dan saya pikir tugas kita juga untuk bisa mendorong para pemilih untuk sama-sama memperhatikan calon-calon yang memiliki program yang real ya, yang nyata gitu untuk di tahun 2021 ke atas gitu. Nah, yang lain terakhir yang terkait dengan penyelenggara ya, saya pikir satu catatan yang perlu untuk kita perbincangkan sangat serius itu adalah terkait dengan bagaimana memastikan logistik yang berkaitan dengan protokol kesehatan itu bisa benar-benar ada gitu ya, dan juga penerapannya itu di TPS gitu ya, karena hari ini banyak kekhawatiran, terutama juga para penyelenggara ya dari KPU merasa belum yakin gitu apakah TPS yang akan digunakan itu besarannya sama persis apa yang disimulasikan. Nah itu kan pertanyaan sangat serius itu ya. Simulasi kita lihat, kita perhatikan di banyak tempat, banyak daerah itu di lapangan yang sangat luas gitu ya. Tapi secara fakta mungkin akan sangat kesulitan buat teman-teman KPPS untuk mencari lokasi yang sangat ideal gitu ya untuk menciptakan lokasi TPS tersebut. Saya sangat yakin hari-hari ini kesulitan itu akan dihadapi oleh teman-teman KPPS meskipun ada petunjuk teknis untuk mengatakan luas sekali berapa dan sebagainya gitu ya. Dan itu saya nggak tahu antisipasinya apa yang dihadapi oleh teman-teman KPU gitu ya untuk terkait dengan itu. Itu satu. Yang kedua adalah tentu terkait dengan waktu itu sangat dikhawatirkan soal masker ya. Karena di PKPU sendiri ataupun di regulasinya itu tidak ada yang menyatakan, ya memang ada kewajiban untuk membawa masker, tapi KPU tidak menyediakan masker. Itu menjadi alat kunci juga penting gitu ya, buat nanti diantisipasi di hari H gitu ya, bagaimana memastikan setiap orang yang ada di area itu benar-benar menggunakan masker. Gitu. Dan itu tidak ada pengecualian, dan Bawaslu saya pikir akan punya peran signifikan dan juga aparat keamanan untuk memastikan itu. Masker itu adalah kunci juga gitu ya untuk kemudian mereduksi potensi-potensi yang disebut dengan penularan itu gitu. Nah yang ketiga, saya juga mungkin catatannya adalah bagaimana kita memastikan agar setelah pemilih itu mencoblos di waktu atau tempat yang ditentukan gitu ya, waktunya kan memang hanya terbatas gitu ya. Itu memastikan tidak ada kerumunan. Jadi tidak ada kerumunan dan memastikan semua orang setelah mencoblos itu pulang. Karena ada kebiasaan yang kita alami di setiap event pemilu atau pilkada akan ada kerumunan yang biasanya juga akan terjadi pada penghitungan suara gitu ya di TPS. Dan itu bagaimana caranya teman-teman di KPU dan aparat keamanan dapat memikirkan itu, mitigasinya seperti apa. Karena tentu ini menjadi satu PR yang perlu diperhatikan secara serius gitu. Jadi problemnya itu bukan ketika mencoblos, problemnya itu adalah di hari H. Di hari H dengan kurun waktu yang sangat panjang, jam 7 sampai mungkin sampai sore atau bahkan malam. Nah di situ akan banyak kerumunan orang di TPS itu. Nah ketika itu terjadi, bagaimana mengantisipasinya? Bukan untuk berniat mengusir, tetapi bagaimana antisipasi untuk bisa mengurangi terjadinya kerumunan itu. Salah satunya caranya adalah soal masker itu yang mungkin perlu dipertimbangkan ya oleh semua orang yang terlibat di dalam TPS tersebut. Untuk sementara itu dulu ya Mas Erik ya, karena saya yakin teman-teman yang lain juga pasti akan punya kesempatan untuk mengelaborasi banyak hal yang terkait dengan pelaksanaan pilkada hari ini. Ada banyak isu yang sangat berkembang, soal Sirekap, terus kemudian soal
pelanggaran-pelanggaran baik itu protokol kesehatan atau politik uang ataupun netralitas ASN. Jadi silakan teman-teman yang lain juga bisa menyampaikan. Itu saya hanya menambahkan saja dari apa yang saya bisa katakan hari ini. Nanti mungkin teman-teman wartawan juga bisa bertanya kalau misalnya ada yang perlu diperdalam lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Aditya Perdana. Saya kira memang satu catatan penting ya di tengah peningkatan kasus positif COVID-19 yang sempat tembus sampai ke angka 8.000 per hari itu ya. Tapi memang data Satgas menunjukkan bahwa nggak ada lonjakan signifikan dari sumbangsi atau klaster pilkada itu sendiri. Memang ini disumbang oleh banyak sekali bentuk kegerahan atau protes masyarakat terhadap situasi pandemi yang makin lama makin nggak jelas kayaknya. Nah, di luar itu semua, saya ingin ke Mas Jojo dan nanti disambung oleh Bang Ray terkait dengan lebih jauh mengelaborasi terkait dengan tahapan kampanye kemarin, karena Mas Adit bilang sendiri juga isu-isu terkait dengan penanganan pandemi itu kan juga belum jadi fokus perhatian ya, belum jadi satu hal yang didiskusikan pada tahapan kampanye kemarin. Catatan SPD sendiri menyatakan bahwa hanya 23% itu pasangan calon gubernur yang coba diskusikan terkait dengan penanganan pandemi, baik pandeminya maupun dampak ekonominya. Di kabupaten kota hanya kisaran 40% calon yang punya fokus ke sana. Nah, saya ingin ke Mas Jojo dulu, catatannya Mas Jojo, refleksi atas kemarin tahapan kampanye, nanti langsung nyambung ke Bang Ray. Ya. Bang Ray juga karena sempat keliling-keliling Indonesia ini untuk memantau langsung kondisi di lapangan terkait dengan tahapan kampanye Pilkada 2020. Silakan Mas Jojo dulu, Mas. Oke, terima kasih Mas Erik. Selamat pagi kawan-kawan semua. Saya penegasan saja sekali lagi terhadap isu protokol kesehatan ya. Yang pertama adalah belum adanya mekanisme sanksi ya yang menimbulkan efek jera ya, sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Nah, itu yang kita lihat selama durasi waktu pelaksanaan pilkada ya. Jadi itu pertama, mengapa kemudian ada tren dan kecenderungan banyak para paslon yang terutama dalam tahapan kampanye yang tidak atau kurang disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan ya. Dan memang penyelenggara pemilu juga agak gagap juga sebenarnya dalam menerapkan sanksi ya, sehingga sanksi itu kemudian dapat menimbulkan efek jera. Tentu saja sebenarnya kita semua gagap ya, karena ini adalah pertama kali dalam sejarah bangsa kita menyelenggarakan satu momentum demokrasi prosedural dalam keadaan pandemi atau dalam keadaan bencana ya. Non alam. Nah, pemerintah gagap, penyelenggara gagap, peserta juga gagap ya. Kita semua pemantau juga gagap ya dalam menghadapi situasi seperti ini. Kegagapan para paslon misalnya itu juga diindikasikan ketika mekanisme kampanye melalui daring misalnya tidak cukup populer ternyata untuk digunakan ya. Sehingga karena memang tidak ada satu bukti yang cukup signifikan yang bisa meyakinkan para paslon bahwa kampanye daring itu efektif ya. Nah, kemudian bisa dipahami mengapa orang menjadi ragu-ragu menggunakan mekanisme atau metode daring ya dalam berkampanye. Itu sangat bisa dipahami, karena itu maka kecenderungannya lebih banyak paslon yang menggunakan metode tatap muka. Nah, itu lain hal. Terus kemudian hal yang lain adalah mengapa kemudian protokol COVID-19 ini juga cenderung diabaikan ya. Karena para public
figur baik di tingkat nasional maupun di tingkatan lokal itu cenderung tidak memberikan teladan yang baik ya bagi pelaksanaan protokol kesehatan. Nah, itu kedua. Kemudian yang ketiga adalah saya ingin memprediksi begini ya. Jadi efek paling mengkhawatirkan dari meningkatnya COVID-19 ini adalah pada jumlah partisipasi nanti ya di hari H, 2 hari lagi ya. Nah, logik saya mengatakan bahwa semakin tinggi grafik COVID-19, maka akan semakin rendah grafik partisipasi. Ya, jadi kalau COVID-nya rendah, maka partisipasinya naik. Ya. Tapi kalau COVID-nya tinggi, partisipasinya akan turun. Itu logik saya. Dan variabel ini saya pikir juga akan bila dalam 2 hari ini tidak ada satu kabar yang menggembirakan soal peningkatan atau penurunan dari COVID-19, maka publik juga akan timbul kekhawatiran ya dengan peningkatan COVID ini ya. Sampai hari H nanti besok ya 2 hari lagi, bila tidak ada kabar yang menggembirakan soal penanganan COVID-19 sehingga itu bisa menurunkan grafiknya, maka kekhawatiran saya adalah jumlah partisipasi itu juga akan jauh di bawah target yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara, oleh KPU ya. KPU menetapkan 70 berapa itu? 70 sekian ya, 77,5%. Oke, iya 77,5% itu target dari penyelenggara. Nah, itu kekhawatiran saya ya bahwa ketika grafik COVID naik, maka jumlah partisipasi turun ya, dan sebaliknya gitu. Nah, karena itu maka ini yang perlu menjadi kekhawatiran kita bersama, menjadi PR kita bersama ya. Itu jadi dulu variabel yang katakanlah cukup signifikan dalam menentukan naik turunnya jumlah partisipasi itu adalah sosialisasi salah satunya ya, sosialisasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu ya, sosialisasi yang masif ya. Nah, tetapi sekarang ada variabel di luar itu yang juga secara signifikan menentukan naik turunnya partisipasi, yaitu grafik atau pandemi ya, grafik COVID-19. Naik turunnya grafik COVID-19 itu juga menjadi variabel yang signifikan. Jadi meskipun kita asumsikan bahwa penyelenggara pemilu sudah sangat maksimal mengadakan sosialisasi agar masyarakat pemilih bisa berpartisipasi di hari H nanti, tetapi meskipun siang malam penyelenggara pemilu sosialisasi ya, tetapi ketika grafik COVID-19 ini naik, itu juga membuat sosialisasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu itu juga sedikit banyak akan terpengaruh menjadi tidak efektif ya sosialisasinya gitu ya. Jadi karena ada variabel lain di luar variabel-variabel kinerja penyelenggara pemilu ya. Jadi kalau nanti jumlah partisipasinya turun itu belum tentu diakibatkan oleh kinerja penyelenggara pemilu yang mengadakan sosialisasi itu buruk ya, tetapi ada variabel di luar itu yang secara signifikan mempengaruhi. Itu yang menurut saya hal ketiga yang ini prediksi saya dan juga menjadi kekhawatiran kita bersama dan juga harus diantisipasi. Kemudian hal terakhir yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita mencegah kerumunan ya nanti di hari H di TPS, ketika pemilih selesai mencoblos, kemudian pemilih diharapkan pulang ke rumah, itu adalah hal baik sehingga bisa mengurangi secara signifikan jumlah kerumunan. Tetapi juga
perlu diwaspadai dengan tidak adanya pemilih ya yang mengikuti proses dari awal hingga akhir seperti kebiasaan di pilkada-pilkada sebelumnya, itu juga menjadi variabel yang menjadikan pilkada ini agak rawan ya, karena tidak diawasi oleh publik ya. Mata dan telinga publik menjadi berkurang ya, karena publik pemilih kan pulang ke rumah nih, gitu. Sedangkan saya percaya ya, belajar dari pilkada-pilkada sebelumnya, tidak semua paslon itu bisa mengcover semua TPS dengan saksinya ya. Jadi banyak paslon yang tidak cukup punya dana ya untuk menghadirkan saksi di setiap TPS, sehingga tidak setiap TPS itu tercover oleh saksi. Nah, kalau saksi nggak ada, kemudian publiknya juga sudah pada pulang ke rumah ya, itu kita akhirnya berharap pada pengawas TPS ya. Nah, ini perlu kita pastikan kepada Bawaslu ya, pengawas TPS-nya ini harus mengcover semua TPS ya, karena kita asumsikan bahwa para pemilih pulang, kemudian paslon tidak bisa mengcover semua TPS gitu ya, sehingga keberadaan pengawas TPS menjadi signifikan untuk mantengin itu semua proses dari awal hingga akhir ya di TPS tersebut, sehingga prosesnya bisa digaransi atau bisa dipastikan bahwa proses dari awal hingga akhir di TPS itu, pungut hitung itu berjalan dengan fair ya, tidak ada kecurangan di dalam proses-proses itu. Nah, harapan ini tentu perlu didesakkan kepada Bawaslu ya, agar Bawaslu juga mengantisipasi hal-hal seperti ini. Itu menurut saya, itu yang terakhir ya Pak Erik. Saya kembalikan lagi kepada Pak Erik dan kawan-kawan. Terima kasih. Oke, Mas Jojo, terima kasih banyak dari KIPP Indonesia. Saya ke Bang Ray Rangkuti. Bang Ray, halo. Halo Bang Ray. Siap. Oke, silakan Bang Ray yang sudah banyak keliling daerah, merefleksikan banyak hal terkait dengan pelaksanaan kampanye pilkada kemarin. Kita yakin nggak nih pilkada nanti aman, sehat, aman demokrasinya, aman fisiknya? Silakan Bang Ray. Terima kasih. Bawaslu tandingan gitu ya Bang Ray ya. Silakan Bang. Oke, terima kasih kawan-kawan sekalian. Oke, lanjut Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi, menjelang siang ya, kawan-kawan sekalian. Jadi orang di mana-mana istirahat, kita malah asik terus dengan urusan diskusi begitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Kawan-kawan sekalian yang berbahagia, mungkin sekedar mengingatkan kembali ya, tujuan visi dari target dari pilkada 2020 ini ya. Pertama tentu saja karena memenuhi panggilan konstitusional, di mana pada tahun 2020 ini ya Indonesia harus menyelenggarakan pilkada serentak. Sekarang tercatat di 270 daerah di seluruh Indonesia gitu. Itu yang pertama gitu. Tapi karena pilkadanya dilangsungkan dalam kondisi COVID-19, maka target itu juga bertambah, yaitu terkait dengan perbaikan ekonomi, dan yang kedua adalah soal penyehatan fisik. Ya. Penyehatan fisik ini terkait dengan upaya untuk memastikan bahwa setelah pelaksanaan pilkada 2020 ini akan ada perhatian yang lebih serius dari para penyelenggara negara untuk melakukan perbaikan penanganan COVID-19 ini. Itu targetnya. Nah, dari 3 target itu, saya kira yang berjalan itu ada 2 ya. Pertama tentu karena tujuan tujuan konstitusional tercapai. Tinggal 2 hari lagi dari sekarang, hari Rabu kita sudah melaksanakan pilkada serentak, gitu ya. Dan perbaikan ekonomi, nah ini yang saya juga nggak tahu, tetapi
asumsi saya dengan dana lebih dari 14 triliun ya yang dicurahkan oleh negara terhadap pelaksanaan pilkada ini tentu sedikit banyak menyumbang terhadap kinerja ekonomi kita gitu ya, khususnya di sektor jasa, di sektor APD, alat perlengkapan diri gitu ya. Saya kira juga di sektor apa namanya itu ya, pengadaan, dan termasuk di dalamnya tentu saja apa namanya itu ya, ya konsumsi gitu ya. Jadi mungkin pada aspek-aspek itu ekonomi relatif terbantu. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah target ketiga yaitu soal penyehatan fisik ini tercapai atau tidak. Jadi kalau itu rasanya tidak ya, karena faktanya memang hari ini tingkat COVID-nya meningkat ya. Kemarin seingat saya kalau nggak silap hari Kamis kemarin kita sampai pada 8.300 sekian yang terkena positif COVID-19 gitu ya. Dan setelah itu rata-rata di atas 5.000. Jadi kalau kita lihat ya apa namanya itu ya pertumbuhannya, kemungkinan juga sampai tanggal 9 mungkin ya di atas 5.000-an positif COVID itu akan ada gitu ya. Dan kita nggak tahu setelah itu seperti apa gitu ya. Nah itu apa alasan pertama itu. Alasan yang kedua adalah soal tadi Bung Erik sudah menyebut hanya sekitar 23% ya Bung Erik ya. Isu soal COVID-19 itu disampaikan di dalam pilkada. Nah, saya kira ini jauh dari target yang diharapkan. 23 itu sangat minimalis ya. Mestinya 75% dari debat-debat atau isi-isi debat di pilkada itu justru mengarah kepada visi-misi calon kepala daerah terkait dengan upaya mereka menanggulangi COVID-19 jika mereka terpilih gitu ya. Faktanya seperti tadi disebutkan oleh Bung Erik, hanya sekitar 23% materi tentang upaya tata cara calon kepala daerah dalam hal menanggulangi COVID ini diwacanakan atau didiskusikan, ya, didebatkan gitu. Jadi itu apa namanya jauh dari harapan, betul-betul jauh dari harapan. Sehingga sebetulnya apakah COVID ini akan pilkada ini akan menyelesaikan COVID, justru jadi pertanyaan gimana menyelesaikannya. Diskusinya nggak keluar kok, nggak jelas gitu ya. Jadi isu-isunya bukan itu kok gitu kira-kira. Nah ini yang kedua nih. Nah yang ketiga saya juga nggak terlalu yakin ya prinsip-prinsip protokol COVID-19 ini akan betul-betul ditunaikan, dilaksanakan pada hari H, khususnya pada hari H pilkada ya. Setidaknya ada beberapa alasan. Sejauh ini APD masih kita dengar banyak yang belum terpenuhi gitu ya. Yang kedua, belum ada kampanye yang betul-betul luar biasa ya dilakukan oleh baik KPU maupun Bawaslu agar seluruhnya ya, bukan hanya sekedar petugas KPPS tapi masyarakat juga ya, saksi-saksi macam-macam itu harus betul-betul memenuhi protokol COVID-19 gitu ya. Nah yang ketiga tadi sudah disebutkan oleh Bung Aditya, desain dari TPS sendiri seperti apa gitu. Nah yang keempat, hari demi hari kultur kita kok bukan beradaptasi dengan new normal, tetapi beradaptasi dengan kenormalan biasa gitu loh. Jadi jarak ya, kemudian tegur sapa yang saling bersalaman ya, itu makin hari makin kembali lagi ke kebiasaan kita semula gitu. Jadi bukan beradaptasi dengan new normal, tapi kembali ke kenormalan semula gitu. Nah, oleh karena itu ya seperti tadi Bung Jojo mengatakan, apakah kembali mungkin akan ada yang mengusir? Kembali ke kita, ya, apakah? Ya kembali ke kita ini. Tadi Bung Jojo mengatakan apakah mungkin ada yang katakanlah mengusir macam-macam? Saya kira enggak gitu. Dari apa namanya itu, dari praktek sejak dari awal rasa-rasanya nggak ada yang betul-betul tegas ya melakukan pengusiran terhadap berbagai kerumunan yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada 2020 ini. Bawaslu sih menyebut ada sekitar berapa ya, 30 atau 40 gitu atau 60-an, saya lupa persisnya, mungkin bisa dicek lagi.
di mana mereka terpaksa membubarkan kerumunan gitu. Tapi 60 itu dari berapa persen gitu loh kira-kira kerumunan yang ditemukan gitu. Karena yang sering juga kita temukan dari Bawaslu itu, ya mereka mengatakan nggak punya kewenangan untuk melakukan pembubaran gitu loh. Yang melakukan pembubaran itu adalah aparat keamanan ya, bisa polisi, bisa dalam hal ini Satpol PP, macam-macam dan sebagainya. Jadi saya khawatir betul hari H itu juga ya semua lembaga-lembaga yang terkait dengan pelaksanaan ini juga saling lempar tanggung jawab gitu ya. KPU seperti biasanya fokus pada teknis pelaksanaan pilkadanya gitu ya, nggak mau ribet dengan soal jaga jarak ya, macam-macam dan seterusnya itu gitu. Bawaslu merasa dia udah mengawasi, tetapi soal penindakan harus diserahkan kepada polisi, tetapi polisi sendiri ya nggak punya cukup aparatur untuk ikut terlibat di dalam pengawasan setiap TPS, dan memang nggak mungkin gitu ya, TPS-nya aja ribuan, ratusan ribu, sementara polisi saja cuman yang aktif di lapangan yang nggak mungkin nggak sampai 100.000. Jadi ini persoalan yang serius gitu. Sebetulnya saya sendiri secara pribadi merasa bahwa Bawaslu yang harus diandalkan. Bawaslu betul-betul harus kuat ya. Mereka betul-betul sudah berwatak seperti KPK terakhir inilah ya. Lumayan itu ya, dalam seminggu 2 minggu ini 2 menteri ya kan, 2 kepala daerah dan sekian pihak swasta yang ditangkap oleh KPK. Nggak mandang gitu loh. Nggak mandang besok mau pilkada mau apa gitu. Nggak mandang gitu. Saya kira juga Bawaslu begitu. Jangan berlembut hati ya kan, takut ini takut itu ya kan. Pelanggaran-pelanggaran hanya dibuat catatan lalu ditabulasi dibuka kepada masyarakat gitu ya, dan sebagainya. Jadi mereka layaknya aparat keamanan dalam konteks pemilu atau pilkada. Kalau menemukan kerumunan, ya bubarkan. Mereka punya kewenangan kok. Jadi jangan bertanggung jawab atas dasar perintah ya negara ya, perintah undang-undang. Saya berhak membubarkan kerumunan ini, itu kira-kira. Udah dilimpahkan kok kewenangannya kepada mereka. Jadi Bawaslu harus tegas. Bawaslu jangan berlemah hati ya, selalu berlindung di belakang tidak ada kewenangan kami sampai ke sana dan seterusnya. Itu yang ketiga. Jadi saya khawatir betul hari ini institusi-institusi negara yang terlibat dalam pilkada justru masih saling merumuskan posisinya masing-masing gitu loh, kewenangannya masing-masing gitu ya. Gue mau ngerjain apa ya gitu ya, kan repot kita ini kalau udah begitu tuh gitu. Nah itu. Nah yang seterusnya, Oke, Bang Rey. Saya kira tantangan kita di dalam pilkada saya sebutkan itu tadi, target sekarang tantangannya adalah pertama banyak tantangan pilkada dan tentu saja dalam konteks bagaimana menguatkan demokrasi yang justru makin melenceng dari harapan gitu ya. Tantangan pilkada dalam konteks penguatan demokrasi itu kan terlihat dari setidaknya 3 hal, bahkan mungkin 4 hal ya, 4 hal. Pertama, bagaimana sirkulasi kekuasaan terdistribusi dengan baik kepada banyak pihak. Yang terjadi di pilkada kita, dinasti makin menguat. Seperti kita ketahui, kalau catatan dari negara institut ya, 124 calon dinasti merupakan orang yang terindikasi dinasti gitu ya. Dan temuan itu diperkuat oleh survei yang dilakukan oleh Transparansi Internasional kemarin bersama dengan Global Corruption Barometer yang menyebutkan Indonesia adalah negara kedua terbanyak di Asia yang mempraktekkan politik dinasti. Jadi negara pertama yang terbanyak adalah India dan yang kedua adalah Indonesia. Jadi tujuan pilkada dalam konteks menguatkan demokrasi itu kelihatan hari demi hari. Ya, dalam konteks pilkada 2020 ini bukan menguatkan, tapi justru dalam konteks konsolidasi ya elitisme, konsolidasi nepotisme, dan konsolidasi patronase dan sebagainya gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, politik uang juga tidak menurun. Ya, dalam survei yang dilakukan oleh
setidaknya 4 lembaga ya, salah satunya LIPI, LSI, Lembaga Survei Indonesia, dan Global Corruption Barometer yang kemarin, ditambah dengan SPD. Seingat saya SPD juga melakukan survei ya Bung Erik ya, yang menyebut bahwa politik uang itu masih tetap menjadi magnet ya bagi para pemilih dalam hal pelaksanaan pilkada ya ataupun pemilu secara umum. Jadi apalagi dalam suasana seperti sekarang ya, saya kira ya praktek politik uangnya harus betul-betul dicermati oleh Bawaslu gitu. Kita ya terkejut bahwa hari ini ya Menteri Sosial dinyatakan tersangka oleh KPK karena dikaitkan dengan praktek ya pemungutan dana ilegal dalam konteks bansos. Nah ini juga perlu betul-betul dilakukan oleh Bawaslu. Ini lagi-lagi Bawaslu menurut saya ininya ya garda terdepannya. Ayo kayak KPK lah gitu. Nggak mandang besok mau pilkada macam-macam, kalau ditemukan praktek politik uang langsung tangkap gitu kira-kira. Sebab mestinya mereka nggak menjadikan politik uang ini lagi-lagi sebagai ya tabulasi, yang laporin politik uang sekian, yang diproses sekian, ya kan, yang dinyatakan diputuskan di pengadilan sekian gitu. Jangan begitu lagi gitu. Itu betul-betul ditangkap ya. Kalau terjadi praktek politik uang lalu diserahkan kepada aparat penegak hukum. Nah, yang seterusnya adalah politik identitas ya. Dan kita agak bersyukur bahwa Pilkada 2020 ini tidak seperti yang dibayangkan semula bahwa Pilkada politik identitas ini akan menguat. Kenyataannya sampai sejauh ini relatif ya masih tidak seperti yang dibayangkan lah, masih tidak terlalu menonjol politik identitasnya. Nah, yang terakhir dari tantangannya adalah apakah politik Pilkada 2020 ini akan mengulangi sejarah pilkada-pilkada sebelumnya. Apa itu gitu ya? Pilkadanya justru melahirkan para koruptor. Ya, kita udah tahu kemarin ya kan salah satu calon petahana ditangkap oleh KPK yang ternyata ya didakwa atau dituntut atau diperiksa terkait dengan kasus adanya suap gitu. Nggak kebayang oleh kita kan, di situasi begini ini masih sempat-sempatnya yang bersangkutan transaksi ya ilegal dalam konteks penerimaan suap. Tapi nanti akan dibuktikan di pengadilan seperti apa. Ya. Nah jadi itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua adalah apakah Pilkada 2020 ini dapat betul-betul mentransformasi keresahan publik dan protes publik di dalam konteks pilihan mereka gitu. Nah, misalnya seperti yang seringkali juga saya ungkapkan, mereka atau orang-orang yang selama ini protes terhadap undang-undang Omnibus Law, ya, kemudian revisi undang-undang KPK, itu bisa nggak protes itu diaktualisasikan di dalam konteks pilihan mereka dalam pilkada. Jadi mereka yang nggak setuju dengan sikap partai terhadap undang-undang Omnibus Law misalnya, ya punya kecenderungan untuk tidak memilih pasangan yang dicalonkan oleh partai yang bersangkutan. Jadi ini juga tantangannya, sehingga pilkada 2020 ini menjadi semacam gambaran tentang akan apa yang terjadi dari 2024, ya, di mana partai-partai tanda kutip dihukum oleh para pemilih karena dianggap ya secara nasional tidak melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan bagi rakyat dan sebagainya. Nah itu tantangannya. Nah terakhir potensi pelanggaran jelang pasca hari H ya. Pertama tadi sudah disampaikan berulang-ulang pengumpulan massa. Kedua kampanye terselubung ya, diam-diam semasa-masa tenang ini. Bawaslu sih sudah menyatakan akan ada patroli pengawasan. Patroli politik uang, anti politik uang gitu ya. Oke, Bang. Kalau program-program sih hebat-hebat ini semua ya kan. Cuma kita nggak tahu ya kan. Efektifnya di lapangan seperti apa kita nggak tahu. Kalau programnya sih hebat-hebat ini semua. Namanya patroli pengawasan anti politik uang kan kira-kira gitu ya. Nah, seefektif apa kita nggak tahu gitu. Kalau soal itu sih hebat-hebat. Ketika kembalinya petahana menjabat kepala daerah,
Dan oleh karena itu ada hubungannya nanti dengan ASN. Ingat ASN kita di dalam pilkada 2020 ini meningkat ininya ya, unprofesionalnya, punya kecenderungan yang kuat untuk mendukung para kandidat-kandidat tertentu gitu, karena mereka sudah nggak takut disanksi, karena sanksinya pun nggak berat amat, kira-kira gitu, nggak menghancurkan karir mereka lah di ASN. Ya. Nah yang seterusnya adalah politik bansos, dan yang paling penting independensi penyelenggara pilkada gitu. Oke, Bang Rey. Sebagai catatan kita, ya ini yang terakhir Bung Erik, independensi pilkada ini, penyelenggara ini terkait dengan akan berakhirnya juga masa bakti ya sebagian dari penyelenggara ini. 2023 setahu saya akan ada pergantian, maka tentu saja ya ada kemungkinan independensi agak sedikit terganggu jika betul-betul ya tidak dikelola, diawasi dengan baik gitu. Itu kira-kira Bung Erik dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia. Tadi sudah memberikan banyak sekali catatan terkait dengan proses tahapan kampanye kemarin yang berjalan dan apa saja yang perlu dimitigasi terkait dengan hari tenang 3 hari ke depan, hari ini, Senin dan Selasa. Saya akan ke Bung Lusius dan ke Mas Arief Susanto nanti di ujung. Saya sebenarnya masih menanti Mas Alwan karena saya ingin tahu bagaimana kesiapan penyelenggara KPU dan Bawaslu ini, terutama nanti salah satu program Sirekap itu yang tadi sempat disinggung oleh Mas Aditya Perdana. Ke Bung Lusius, saya perhatikan Bung Lusius beberapa kali ini selalu memberikan kritik untuk penyelenggara pemilu, tapi ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Ini ada aktor demokrasi yang kita lupakan, yang harusnya memberikan sumbangsi terhadap penguatan demokrasi elektoral, khususnya pilkada, partai politik dan DPRD, Bung Lusius. Bagaimana peran mereka ini, Bung Lusius? Silakan, Bung Lusius, sebelum nanti saya ke Mas Arief. Ya, terima kasih, Bung Erik. Selamat pagi semua, teman-teman. Saya kira sih, seperti yang kita tahu ya, tanpa kita sadari kita sudah berada di ujung masa kampanye dan sebentar lagi pencoblosan 9 Desember itu akan dilakukan gitu ya. Saya kira tidak banyak hal yang kemudian kita bisa lihat, misalnya peran serta partai politik dan juga DPR, DPRD gitu ya. Semuanya menjadi tim pemenangan lah kali ini gitu. Dan saya melihat ada kecenderungan partai politik dari pusat memang aktif sekali turun ke sejumlah daerah gitu ya untuk menjadi tim kampanye, tim sukses gitu di daerah-daerah gitu ya. Itu artinya ada kepentingan besar di sejumlah daerah yang ada di partai politik hingga kemudian ingin memastikan kemenangan dari calon-calon yang mereka usung di pilkada daerah-daerah tertentu itu gitu ya. Dan daerah-daerah itu saya kira daerah-daerah potensial itu, daerah yang kemudian bisa diharapkan memberikan sumbangsi baik politik maupun ekonomi gitu ya untuk partai politik. Dan kehadiran elit-elit partai di daerah saya kira rentan kemudian menyertakan gitu ya pengusaha-pengusaha gitu ya. Saya melihat kecenderungan misalnya di sejumlah daerah di Indonesia Timur gitu ya, bohir-bohir dari pusat itu turut andil gitu ya mengikuti partai politik untuk kemudian memastikan kemenangan di daerah-daerah yang potensial secara ekonomis gitu. Dan itu artinya sinyal money politics itu sangat kencang di sejumlah daerah gitu ya di Pilkada 2020 ini untuk memastikan calon-calon yang kemudian menjadi titipan pesanan dari pengusaha maupun dari elit pusat gitu, itu kemudian bisa menang di daerah itu. Sehingga saya kira sih tugas Bawaslu itu menjadi sangat krusial gitu di beberapa hari terakhir menjelang pemungutan suara ini gitu ya. Saya sangat yakin money politics itu akan jadi senjata terakhir gitu ya, dengan kemudian kampanye yang tidak terlalu maksimal mungkin dilakukan pada masa kampanye ini. Lalu jalan keluar terakhir ya bagaimana bisa secara instan mendapatkan suara atau mendapatkan dukungan dengan money politics gitu ya. Dan kenapa kemudian money politics ini bisa jadi andalan gitu ya. Saya kira penyelenggara juga sudah banyak yang kemudian
sudah dibeli dalam tanda petik gitu ya di daerah-daerah dengan kemudian kontrol publik terhadap penyelenggara itu rendah, penyelenggara kemudian mudah kemudian untuk dibeli sehingga kemudian bisa berpihak pada calon tertentu gitu ya. Jadi apa namanya gitu, kontrol kemudian terhadap penyelenggara itu yang sangat rendah di daerah-daerah yang membuat potensi penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara itu menjadi sangat tinggi gitu ya. Saya sih mencatat betul Bawaslu itu menempatkan Papua misalnya gitu sebagai salah satu daerah rawan di Pilkada 2020 gitu ya. Dan satu-satunya daerah yang kemudian bergejolak di tengah kampanye ini adalah Papua. Itu yang jarang kemudian disebut-sebut orang, padahal kita tahu betul ada satu rumah calon kepala daerah di Papua yang sudah dibakar, yang sudah lulu lantak dibakar gitu ya di Kabupaten Bovendigul. Dan ancaman keamanan itu masih sangat tinggi 3 hari terakhir ini karena masih menunggu keputusan Bawaslu dalam sengketa yang diajukan oleh salah satu calon yang didiskualifikasi di Bovendigul. Yang sudah ditetapkan sebagai calon oleh KPU, kemudian seminggu atau 2 minggu lalu diputuskan untuk didiskualifikasi gitu ya karena tidak memenuhi persyaratan kata KPU pusat gitu ya. Dan ini dilakukan oleh KPU di daerah yang paling rawan. Jadi saya pikir sih terlepas dari mungkin benar pertimbangan KPU mengatakan bahwa seseorang itu tidak layak sesuai dengan peraturan untuk menjadi calon kepala daerah misalnya gitu ya. Tapi momentum dia mengeluarkan keputusan itu tidak tepat sehingga mudah kemudian untuk memicu kekacauan keamanan di daerah yang bersangkutan gitu ya. Saya mendengar di Bovendigul itu masa masih siap-siap karena tinggal hari ini kemudian menunggu keputusan Bawaslu apakah surat keputusan KPU mendiskualifikasi salah satu calon itu tetap dilaksanakan atau dibatalkan oleh Bawaslu surat itu sehingga paslon yang didiskualifikasi tetap bisa mengikuti Pilkada 9 Desember. Kalau misalnya hasilnya berbeda dari yang diinginkan oleh sebagian besar pendukung di sana, saya kira kita menunggu lagi kekacauan keamanan berikutnya yang akan terjadi dan bukan tidak mungkin ancaman penyelenggaraan Pilkada 9 Desember di daerah itu bisa terjadi gitu ya. Bisa tidak jadi dilaksanakan gitu. Jadi saya kira ini yang paling penting potret kerawanan pilkada yang dilakukan oleh Bawaslu tidak seperti yang dikatakan oleh Bang Ray tadi gitu, tidak hanya menjadi grafik yang indah untuk kemudian disampaikan ke publik melalui dokumen PDF gitu ya. Tapi kemudian itu harus menjadi basis bagi Bawaslu untuk kemudian memetakan juga pengawasan yang harus dia lakukan gitu ya. Tidak harus kemudian ada fokus pada daerah-daerah yang betul dianggap rawan untuk dipastikan betul pengawasannya itu bisa menjangkau seluruh lapisan sehingga tidak kemudian menjadi sumber ancaman baru penyelenggaraan Pilkada 2020. Saya kira itu yang pertama gitu ya. Yang kedua karena hampir semua elit punya kepentingan ya di Pilkada 2020 ini. Ini adalah pilkada awal untuk memotret kesiapan partai politik maupun koalisi partai politik menjelang pemilu 2024 gitu ya. Jadi saya pikir yang saya katakan di awal tadi potensi kepentingan pusat untuk kemudian bermain di daerah-daerah itu sangat tinggi. Sehingga apapun dilakukan di tengah situasi yang serba terbatas ini untuk memastikan calon yang mereka usung bisa menang, ya. Dan prinsip menghalalkan segala cara ini kemudian harus bisa diantisipasi oleh penyelenggara, Bawaslu dalam hal ini khususnya, gitu ya. Sehingga saya merasa sih pengawasan 3 hari terakhir ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan santai-santai oleh Bawaslu gitu ya. Dan hampir pasti langkah antisipatif itu menjadi sulit. Sehingga saya kira jalan keluar yang harus tetap ditempuh oleh baik KPU maupun Bawaslu
bagaimana memastikan misalnya dibikinkan surat edaran untuk memberitahukan petunjuk teknis apa yang harus dilakukan pemilih menuju ke bilik suara pada 9 Desember gitu ya. Kan ada begitu banyak aturan teknis yang kemudian tidak sampai ke pemilih gitu ya, karena ada banyak keterbatasan yang terjadi di tengah penyelenggaraan pilkada saat pandemi ini ya. Sehingga saya pikir 3 hari tenang ini dimanfaatkan oleh Bawaslu untuk atau KPU gitu ya, untuk mensosialisasikan langkah-langkah praktis yang harus disiapkan atau dilakukan pemilih menuju ke TPS gitu. Itu saya kira belum ada sampai sekarang panduan bagi pemilih untuk kemudian bisa dengan yakin melakukan apa di hari H nanti gitu ya. Termasuk saya kira himbauan untuk tidak menerima uang di hari tenang ini itu juga harus disampaikan misalnya dalam surat edaran itu gitu ya. Jadi hal-hal praktis ini yang saya kira penting untuk dilakukan oleh penyelenggara untuk mengantisipasi potensi-potensi yang sangat mungkin terjadi di 3 hari masa tenang sebelum pencoblosan ya. Saya kira Om Erik itu saja yang bisa saya sampaikan. Siap. Terima kasih. Terima kasih banyak Bung Lusius, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen, yang telah menyampaikan beberapa catatannya terkait dengan penyelenggaraan tahapan kampanye kemarin dan kemudian apa yang harus dilakukan. Nah, saya ke Mas Arief. Mas Arief ini terakhir karena kita menunggu Bung Alwan sepertinya belum juga bergabung bersama kita. Iya. Bung Alwan. Jadi tausiah dari Mas Arief ya? Iya, sebagai penutup nanti Mas Arief. Rizkon bisa dibantu Mas Arief untuk dijadikan co-host karena akan ada presentasi yang ingin disampaikan. Sebagai mana tadi yang disampaikan oleh baik Mas Adit, Bang Rey, Lusius, Mas Jojo termasuk Mas Ari, politik uang ini jadi satu tendensi kuat dalam sisa tahapan ke depan ya, terutama masa tenang ini. Di datanya SPD juga yang mengutip data Bawaslu ini di Pilkada 2018 itu pelanggaran yang paling tinggi terjadi pada masa tenang itu ya politik uang. Nah, seperti Lusius tadi katakan politik uang ini jadi senjata pamungkasnya para calon untuk kemudian meraup suara. Ini juga terkait dengan data partisipasi yang dirilis oleh IPI ya. Indikator politik itu yang Mas Arief mungkin. Baru sekitar 46% masyarakat yang menyatakan besar kemungkinan datang ke TPS. Nah, ini yang 36% ini agak ragu-ragu gitu, kemungkinannya sedang. Nah, ini yang kemudian sebenarnya wilayah abu-abu ini yang akan diisi oleh keyakinan publik, meyakinkan publik dengan visi misi atau malah politik uang yang nanti akan masuk pada wilayah itu. Silakan Mas Arief untuk memberikan catatannya, Mas. Ya, bentar. Saya set dulu. Terbaca, Arief? Siap dengan share kalau Mas Ya, Arief. sudah, Mas Arief. Ya, oke. Mantap. Terima kasih, teman-teman. Minggu pagi yang mendung sebenarnya, dan politik nasional juga mendung karena penangkapan koruptor ya. Nah, saya di bagian ini mau terfokus ya pada persoalan politik uang dan korupsi politik ya. Tapi sebelum ke sana, saya sepakat dengan pandangan banyak teman tadi bahwa hal yang paling mendasar dalam pilkada 3 hari ke depan itu adalah masih ada waktu 3 hari. Yang paling mendasar itu adalah menyampaikan kepada pemilih mengenai bagaimana tata cara memilih sesuai dengan protokol kesehatan. Bukan hanya pada saat melakukan pencoblosan, tetapi mulai dari mereka keluar rumah sampai balik lagi ke rumah. Dan itu hal yang sangat esensial pada situasi hari ini. Oke, saya mau masuk ke sini. Jadi kita mesti memang menghindari adanya klaster pilkada ya dalam korupsi politik. Jadi yang kita khawatirkan dengan klaster pilkada itu bukan cuma pandemi COVID, tapi juga korupsi politik. Saya ingin mulai dari data, dan mudah-mudahan ini tidak mengamplifikasi kritiknya Bung Rey tadi.
karena saya tidak ingin melakukan kesalahan yang sama sebagaimana Bawaslu, supaya nggak dikritik oleh Bung Rey dan yang lainnya. Tadi Erik sudah menunjukkan bahwa politik uang ya itu paling rawan memang di masa tenang. Makanya saya kasih fokus di sini. Di 2017 Bawaslu mencatat ada 600 dugaan, tetapi ini turun drastis pada 2018 karena Bawaslu hanya memproses 35 kasus politik uang. Sementara pada 10 hari terakhir masa kampanye itu ada 37 dugaan kasus politik uang. Saya punya 2 catatan penting. Pertama, mengingat bahwa politik uang ini menjadi fenomena yang berulang ya dalam pilkada ataupun dalam pemilu, maka mengherankan bahwa Bawaslu ataupun KPU itu tidak pernah menyentuh calon. Padahal politik uang itu kan persis terkait dengan kepentingan calon. Ya, bahwa ada broker, ya, ada operator yang bermain di lapangan itu iya, tetapi mereka tidak punya motif yang memadai untuk melakukan politik uang. Yang paling punya motif itu ya calon. Tetapi anehnya sampai hari ini ya diskualifikasi terhadap calon itu ya menjadi sesuatu yang ya masih kita tunggu gitu ya. Bukan berarti bahwa saya mengharap ada kontes ya antara Bawaslu, KPK dan yang lainnya, bukan. Tapi mestinya dugaan politik uang itu bisa ditelusuri sampai ke calon gitu ya. Nah, itu yang belum terjadi. Lalu yang kedua adalah kepada pemilih. Jadi saya mempertanyakan kapasitas penyelenggara pemilu untuk melakukan pendidikan pemilih yang mestinya itu juga menjadi bagian dari tugas pokok penyelenggara. Jadi penyelenggara ya harusnya tidak hanya berkutat pada persoalan-persoalan administrasi penyelenggaraan pemilu terutama pada hari pencoblosan, tetapi juga terus-menerus membangun kesadaran politik yang baik ya di kalangan pemilih, karena ini kemudian akan menentukan kualitas hasil pilkada. Nah, ini juga menjadi perhatian karena dalam seminggu terakhir itu 2 petahana yang juga sekaligus adalah calon kepala daerah dalam pilkada 2020 ini ditangkap oleh KPK lewat operasi tangkap tangan ya. Dan juga bahwa kalau kita merujuk kepada laporan KPK di tahun 2019, lebih dari 60% kasus korupsi yang mereka tangani itu termasuk dalam korupsi politik dengan pelaku utamanya, kalau bukan kepala daerah ya anggota DPR atau DPRD. Nah, ini mesti menjadi perhatian bagi semua pihak ya, yang kira-kira menggambarkan bahwa politik di level lokal itu sudah terbelit sedemikian rupa dengan problem korupsi. Ya, ada banyak kajian yang menunjukkan bahwa dengan pilkada langsung itu memang terjadi perubahan mekanisme dan perluasan partisipasi itu terjadi gitu ya. Tetapi pada sisi lain hampir tidak terjadi perubahan dalam struktur politik yang ada. Antara lain mewujud dalam bentuk misalnya aktor-aktor mungkin mengalami pergeseran, tetapi perilaku elit politik itu justru mengalami sofistikasi, mengalami pencanggihan gitu ya. Kalau dulu mungkin tidak ada politik uang lewat transfer lewat mobile phone, sekarang itu terjadi, misalnya begitu. Nah, itu menjadi semakin canggih gitu ya. Nah, mestinya ini menjadi perhatian banyak pihak ya. Saya menyebut ini sebagai wajah Janus pilkada. Jadi pilkada itu punya 2 wajah yang bertolak belakang. Di satu sisi kita bisa melihat wajah pilkada itu baik
ya, karena lewat pilkada langsung terutama sejak 2005 itu partisipasi politik langsung rakyat itu lebih dihargai. Itu wajah baiknya. Tapi pada saat yang bersama pilkada itu juga menunjukkan wajah buruknya, ya, terutama lewat belitan korupsi politik itu tadi. Jadi mengherankan bahwa pada satu momentum yang sama kita bisa melihat dua wajah yang berlawanan, ya, serupa dengan mitologi Janus, ya, yang dari masa Yunani kuno itu. Nah, kekhawatiran bahwa pilkada akan menjadi klaster baru korupsi politik itu juga menjadi semakin menggiriskan bagi saya, karena sejak 2005 ketika kita mengalami pilkada langsung hingga hari ini itu sudah ada lebih dari 300 kepala daerah yang menjadi tersangka maupun terpidana korupsi. Apakah itu ditangani oleh KPK ataukah oleh kejaksaan. Nah, lebih dari 300. Ini angka yang fantastis. Dan ya, saya tidak ingin terjebak pada persoalan tabulasi tadi, tetapi ini adalah sebuah alarm, ya, sebuah lonceng yang mestinya berbunyi keras, tidak hanya pada penyelenggara tapi juga seluruh pemangku kepentingan terkait dengan pilkada langsung ini. Ya, saya punya catatan lain, ya, di 2018 itu menjadi salah satu puncak, ya. Saya tidak ingin mengatakan itu puncak prestasinya KPK, tetapi saya ingin menunjukkan bahwa 2018 itu menjadi salah satu puncak bagaimana korupsi yang menggurita, ya, di berbagai level politik lokal itu terjadi. Dan ini tidak kebetulan, ya, tidak kebetulan, karena pada 2018 itu juga kita menyelenggarakan pilkada langsung. Jadi penangkapan 2 kepala daerah, ya, dalam seminggu terakhir itu sebenarnya menunjukkan potret kecil dari sebuah gambaran yang lebih besar, ya, bahwa penyelenggaraan pilkada itu nyaris seiring dengan peningkatan terjadinya korupsi politik, dan itu juga terjadi pada level nasional, ya, juga terjadi pada level nasional. Nah, apakah kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa pilkada langsung adalah penyebab korupsi? Ini kesalahan fatal yang dilakukan oleh sebagian elit politik yang menganggap bahwa pilkada langsung itu berbiaya tinggi sehingga solusinya adalah mengembalikan pilkada kepada DPRD. Padahal sebenarnya problem pokoknya itu selain karena buruknya kelembagaan politik dalam partai-partai, ya, struktur kekuasaan mereka memusat, ya, pengambilan keputusan termasuk dalam hal pencalonan itu harus menunggu rekomendasi dari ketua umum misalnya, ya, juga buruknya komunikasi politik dengan pemilih yang membuat partai-partai maupun kandidat bergantung kepada peran makelar politik dan itu tidak gratis, ya. Termasuk juga yang perlu mendapat sorotan itu juga adalah bagaimana pencitraan lewat iklan politik, lewat yang lain-lain, gitu, ya, itu meningkatkan sedemikian rupa biaya politik yang sebenarnya bisa diminimasi seandainya komunikasi politik dengan calon pemilih itu berlangsung baik. Nah, bagi saya 2020 ini menjadi perhatian khusus karena pertama pandemi memberikan pukulan ekonomi dan mempersenjang pendapatan di antara masyarakat. Jadi ini adalah sebuah peluang, ya, bagi politik uang, dan saya pikir dalam 3 hari ke depan akan menjadi pestanya para makelar politik kalau tidak diawasi betul. Kedua, nah ini soal pengawasan. Saya menduga bahwa pengawasan berpeluang melemah karena salah satunya adalah social distancing. Ya, sebab pengawasan itu semakin dekat jaraknya, semakin bisa terfokus, semakin bisa kelihatan di mana borok-boroknya. Nah, ini berpeluang melemah pada masa pandemi. Lalu yang ketiga adalah politisasi dan korupsi bantuan sosial. Ya, sudah terjadi, tetapi herannya nyaris tidak ada tindakan hukum, ya, tindakan hukum. Jadi Bawaslu mencatat, demikian pula kepolisian juga sempat memberikan tabulasi seperti yang tadi dikritik oleh Bung Rey, gitu, ya, tapi
sampai hari ini kan tidak ada tindakan terhadap politisasi ya maupun korupsi, bahkan bantuan sosial ya. Ada tapi di level pusat ya. Lalu yang terakhir adalah peluang rendahnya partisipasi, persis seperti yang ditujukan oleh Bung Lusius tadi. Jadi dalam situasi pandemi kemungkinan orang akan enggan untuk datang ke TPS, maka iming-iming politik uang itu bisa menemukan peluangnya gitu ya, karena dorongan motif ekonomi itu tadi. Terakhir, ini harus kita ingatkan pada pemilih ya. Ada tragedi yang terjadi berturut-turut dari, saya sih motretnya 2 pilkada terakhir ya, baik pilkada 2017 maupun pilkada 2018, yaitu bahwa 2 tersangka korupsi memenangi pemilihan di daerah masing-masing. Nah ini juga bukan tidak mungkin terjadi pada pilkada 2020 ya. Kita masih ingat betapa tragisnya, misalnya yang terakhir 2018. 2018 itu ada 2 kandidat yang ditangkap ya oleh KPK, dan kasusnya diambil oleh KPK, dan ironisnya mereka memenangi kontestasi ya. Lalu mereka dilantik ya, seingat saya itu 2 orang bupati dari Jawa Timur tahun 2018 itu dilantik ya, dan dalam hitungan menit mereka kemudian dinonaktifkan untuk kemudian diambil alih jabatannya untuk sementara oleh wakilnya. Nah ini kan tragis, dan saya khawatir tragedi yang sama akan terulang pada 2020, kecuali ya semua pihak, tapi saya terutama menyorot peran penyelenggara gitu ya, membangun kesadaran di antara pemilih bahwa politik itu tidak bisa dibeli gitu loh, mestinya. Jadi saya nggak pakai tanda petik kayak Bung Luis tadi. Kalau Bung Luis masih pakai tanda petik, saya kira nggak perlu lah dikasih tanda petik. Faktanya pelaku-pelaku politik tertentu membeli peluang keterpilihan, ya, membeli suara, bahkan termasuk juga membeli penyelenggara. Nah, di luar itu saya juga ingin mengatakan bahwa sekarang ini konstelasi politik sedang mengalami pergeseran, ya, dan pergeserannya mungkin berlangsung senyap, tetapi efeknya mungkin akan terasa keras ya pada kontestasi elektoral di banyak daerah. Sebab dan ini terutama terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh KPK dalam beberapa minggu terakhir. Ya, koalisi politik di level nasional mungkin akan mengalami pergeseran. Demikian pula konstelasi politik di banyak daerah itu tidak selalu merepresentasikan model koalisi politik di level nasional, dan pada 2021 kita akan menuai pergeseran itu tadi. Apakah akan membuat suhu politik menjadi lebih panas ataukah lebih adem? Nah, mungkin kita masih harus menunggu 9 Desember nanti. Terima kasih Bung Erik dan teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak Mas Arief dari Exposit Strategik. Jadi menjelang akhir Mas Arief presentasi, hujan lebat. Saya berharap ini tidak saya berharap ini tidak merefleksikan situasi pilkada kita ke depan ya, tapi ini sebagai satu ya, untuk menurunkan suhu politik, yang tensi politik yang semakin hari semakin panas. Kira-kira seperti itu. Saya kasih kesempatan ke beberapa teman yang hadir langsung di sini jika ingin ada yang disampaikan. Nanti mungkin representasi dari narasumber bisa merespon saja. Saya kira jika ada yang ingin disampaikan, saya berikan kesempatan. Silakan, ada yang sudah hadir di sini. Adakah? Oke. Halo? Ada? Kalau tidak, saya kira kita sudah akan ada di ujung saja. Apakah yang di YouTube sudah dicek juga, Erik? Ya. Kalau saya cek lagi di YouTube. Kalau yang di YouTube belum ada, Mas. Belum ada juga yang penonton yang kemudian ingin bertanya atau menyampaikan pendapat. Nah, saya masih berikan kesempatan kalau ada. Kalau tidak, saya
kira mungkin saya minta siapa ini, Mas Adit atau Mas Ari ya, yang sebagai yang biasanya membungkus diskusi kita untuk kesempatan diskusi kita kali ini, karena memang saya kira apa yang disampaikan Mas Arif ini menarik, bahwa klasternya itu ternyata mungkin bukan klaster COVID-nya. Jangan-jangan ini mega klasternya itu di politik uang, karena korupsi politik yang makin menggila di proses politik elektoral kita, terutama di pilkada tadi, karena memang lebih dari 300 kepala daerah yang kemudian tertangkap KPK, dan itu kepala daerahnya hasil pilkada. Saya kira silakan Mas Adit memberikan catatan penutup, Mas, untuk membungkus diskusi kita pagi sampai dengan siang hari ini, karena sekarang sudah jam 11:46. Monggo Mas Adit. Yang lain saja, saya pikir pasti akan jauh lebih menarik. Oke, Mas Ari kalau gitu, Mas. Monggo, Mas. Mas Arif tadi sudah cukup tuh, sudah merangkum semua. Oke. Oke, terima kasih kalau begitu. Oh, silakan Mas Jo, ada nggak? Atau Bang Rey? Halo, Bang Rey. Oh ya, Bang Rey. Bang Rey merangkum semua. Karena saya masih menunggu Bung Alwan, tapi Bung Alwan sepertinya mungkin tidak bisa bergabung karena satu atau lain hal. Silakan Bang Rey. Iya. Silakan Bang Rey. Silakan Bung Rey, mungkin penutup 5 menit. Bang Rey. Dari semua yang kita diskusikan itu, sebetulnya menurut saya yang paling utama itu adalah soal kesiapan Bawaslu. Sejauh apa Bawaslu betul-betul merepresentasikan dirinya sebagai wasit, ya, pengawas dalam pelaksanaan pilkada ini, gitu. Jadi kalau mereka hanya seperti tadi Bung Arif membuat data-data saja, yaitu akademisi dan ilmuwan, gitu, bukan pengawas, kan kira-kira gitu ya. Nah, kita betul-betul mereka harus menegakkan aturan ini. Apalagi sudah dibentuk satgas-satgas yang berkaitan dengan pencegahan politik uang. Ya. Nah, saya harap dan betul-betul berharap Bawaslu bisa powerful, jangan lagi mempertanyakan soal kewenangan bla 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 gitu. Jadi kalau belum paham juga kewenangannya, ya repot, kita sudah menjelang masa bakti berakhir gitu ya. Nah, kalau mereka mampu, setidaknya 3 yang kita khawatirkan itu masih mungkin bisa kita eliminasi. Pertama adalah kemungkinan terjadinya praktek politik uang yang bergejala. 2, politisasi bansos, apalagi hari ini sudah menteri sosialnya sudah menyerahkan diri gitu. Nah, yang ketiga tentu saja netralitas dari para penyelenggara, dan yang keempat ASN. Ini tantangan kita menjelang hari H. 5 itu. Pertama politik uang, politik bansos, netralitas ASN, ya, kemudian penyelenggara yang tidak independen, dan yang kelima tentu saja adalah COVID-19. Mudah-mudahan dengan Bawaslu yang kuat, strong, yang tidak menjadikan pelanggaran sebagai database, tapi untuk ditindaklanjuti dan diberi sanksi gitu, mudah-mudahan 5 penyakit ini bisa kita eliminasi. Itu menurut saya yang catatan dari saya sih, Bu Jerry. Oke, terima kasih banyak Bang Rey, terima kasih juga untuk Mas Ari Nur Cahyo dari para sindiket, Mas Jojo Rohi dari KIPP Indonesia, Mas Aditya Perdana dari Puskapol Universitas Indonesia, Mas Arif Susanto dari Exposit Strategi, Bung Lusius Karus dari Formapi, dan saya sendiri Eri Kurniawan dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan yang bergabung di Zoom maupun yang nonton melalui live YouTube channelnya Sindikasi Pemilu dan Demokrasi. Saya kira kita masih berharap pilkada ini jadi satu momentum untuk perbaikan demokrasi. Indonesia tidak hanya jadi sekedar sirkulasi penggantian kekuasaan yang itu sangat didominasi oleh kepentingan elit, tapi ini lebih banyak menghargai kedaulatan pemilih atau kedaulatan rakyat dalam menentukan siapa yang akan jadi pemimpinnya selama 5 tahun ke depan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata dalam memandu proses diskusi kita pagi sampai dengan siang hari ini. Sampai jumpa kembali dalam proses diskusi selanjutnya. Salam sehat selalu untuk semua. Jangan lupa berpartisipasi bagi daerah-daerah yang menyelenggarakan pilkada hari Rabu nanti. Ya, sudah dapat C6. Ya, saya belum dapat ini. Oh. Ternyata yang di sini juga masih dapat problem ya. Oke, terima kasih Mas Guslan Batalipu, Mas Iwan Setiawan, Mas Ilham, Bung Aino dari SKPP Bawaslu ya, Sekolah Kader Pengawasan Pemilu kayaknya, dan
juga ada Aki Datul Izazain yang membantu proses diskusi, dan Mas Rizkon Karim. Oke, sampai jumpa semua. Terima kasih banyak.